Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ibu-ibu, ummahat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antaranya nikmat sehat, sehingga dengan nikmat itu kita bisa hadir pada sore hari ini di tempat ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah berkenan terus memberikan ilmu kepada kita, memberikan taufik kepada kita, sehingga kita mampu mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Salawat teriring salam semoga tetap Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman yang tetap berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita yang hadir pada sore hari ini termasuk bagian terakhir dari umatnya yang juga istiqamah berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan ummahat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang al-mar'atul muslimah, maka ada baiknya kita mencoba untuk melihat al-mar'ah abrul usur, wanita sepanjang masa. Dengan harapan apa? Kita Allah takdirkan terpilih dari sekian jumlah wanita yang Allah berikan hidayah sehingga kita menjadi al-mar'atul muslimah. Bila kita melihat al-mar'ah abrul usur, wanita sepanjang masa, maka kita tidak bisa lepas dari asal mula penciptaan umat manusia. Di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan peristiwa itu di ayat yang ke-189. Di mana Allah mengatakan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Surat 7 189. Ya. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian semua berasal dari seorang diri, Adam alaihissalam. Tidak berhenti di situ. Wa ja'ala minha zaujaha.
Dan kemudian Allah menciptakan pasangannya. Yang umat dari generasi ke generasi mengenal pasangannya itu Hawa. Itu Masya Allah. Khalas. Nah, ibu-ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dari situ lahirlah yang namanya anak Bani Adam sampai kita sekarang ini. Ternyata ibu-ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Masya Allah, di dalam surat Asy-Syura, ya, surat yang ke-42 ayat 49, Allah menyatakan lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Allah berkehendak memberikan mereka anak perempuan, dan juga Allah berkenan memberikan mereka anak laki-laki. Yang menarik, ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati Allah, ketika ada laki-laki, ada perempuan, hampir semua menyebut laki-laki dulu baru perempuan. Betul ya? Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu. Ayat ini Allah menyebut yahabu liman yasha'u inatha. Perempuan dulu. Baru laki-laki. Mufassirin ada yang menyatakan disitulah bagaimana Allah mengangkat derajat yang disebut dengan kaum wanita. Tapi Masya Allah, kami membaca beberapa literasi yang paling sederhana, al-mar'ah fi ahdil jahiliyah. Wanita pada zaman jahiliyah. Sebelum Islam, kita semua tahu. Salah satu di antaranya, wanita di zaman jahiliyah tidak punya hak waris sama sekali. Ya, tidak punya hak waris. Kalau ibu tahu hal ini, fakta ini, maka muslimah ketika berjumpa dengan surat An-Nisa, Masya Allah, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan. Maka kemudian kita sami'na wa ata'na. Tidak kemudian kenapa? Kan sama-sama anak emak. Tapi ketika mendapatkan waris, kok hanya separuh dari anak laki-laki. Saat kita tahu fakta, wanita pada zaman jahiliyah sebelum Islam datang, sama sekali tidak punya hak waris, Masya Allah. Maka membaca ayat itu, membaca hukum itu, sami'na wa ata'na. Ketika kita sami'na wa ata'na, itulah almar'atul muslimah alladhi yasubuhal Islam fil Qur'an was sunnah.
Oke, satu ya. Yang kedua, ibu mungkin pernah baca literasi, pernah mendengar bagaimana Allah mengatakan, idza busyira ahaduhum, apabila orang-orang Arab jahiliyah diberi kabar istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzim, maka langsung wajahnya itu akan menghitam. Wa huwa kadzim, dan dia menyimpan kebencian. Malu, aib punya anak perempuan. Itu wanita dalam persepsi jahiliyah. Sehingga bukan hal yang aneh saat kita membaca sejarah hidupnya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Bukan galaknya, tapi pernah mengubur hidup-hidup anaknya yang perempuan. Sampai di juz yang ke-30 ada ayat yang mengatakan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin kutilat. Sebab dosa apa anak-anak perempuan itu dibunuh hidup-hidup. Masya Allah. Khalas. Nah, ibu dan ummahat ya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu di antara bagaimana orang jahiliyah memandang yang namanya wanita. Kita pergi ke negerinya Nabi Musa, Mesir. Mesir termasuk negeri yang Allah berkahi. Salah satu di antaranya Mesir dilintasi oleh Sungai Nil. Tradisi zaman dulu Mesir, Masya Allah ibu, ada persepsi air Sungai Nil ini bisa surut. Maka agar airnya itu tidak surut terus ada sepanjang tahun, Fir'aun harus mengorbankan anak gadis ke Sungai Nil. Entah berapa wanita yang dikorbankan untuk memenuhi pikiran-pikiran khurafat. Itu Masya Allah. Ibu baca dalam kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga sejarah agama, bagaimana persepsi orang Yahudi dan agama Yahudi terhadap wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid di dalam pandangan agama Yahudi kotor. Tidak hanya sekedar tidak boleh campur, serumah pun tidak. Makan bersama tidak bisa. Sementara Islam, ibu baca surat Al-Baqarah ayat 222. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka akan bertanya kepada Muhammad tentang wanita yang sedang haid. Sampaikanlah bahwa haid itu penyakit. Darah haid itu kotor. Faktazilun nisa. Hindari wanita yang sedang dalam keadaan haid. Yang dimaksud tidak boleh campur dalam tanda petik. Sementara yang lain
kita masih diperbolehkan sekamar, serumah, makan bersama, jalan bersama, ya, pergi bersama, boleh. Sampai Rasul katakan, asal jangan yang di bawah kain. Itu bahasa halus. Selain itu boleh. Sementara orang Yahudi memandang wanita yang sedang haid, meski itu istrinya sendiri, ini luar biasa. Belum lagi ibu dan ummahat membaca bagaimana wanita di pandangan orang Yunani, di pandangan orang-orang Hindu, orang-orang Cina, agama-agama dahulu, Masya Allah. Termasuk orang jahiliyah Arab. Wanita itu seperti barang dagangan. Bisa ia perjualbelikan kepada orang lain, meskipun itu anaknya sendiri. Ketika peradaban kemudian mereka berkembang, ternyata dalam hal waris, wanita jahiliyah boleh mendapatkan waris, tapi wanita itu tidak punya hak untuk menggunakannya. Yang menggunakannya itu adalah saudara yang laki-lakinya. Dia hanya sekedar mendapatkan hak waris. Tapi menggunakannya, memanfaatkannya, dia enggak punya. Sementara Islam luar biasa. Ibu saja masih punya hak waris. Nenek ketika ibunya enggak ada, maka nenek itu juga punya hak waris. Tapi ketika ibunya ada, maka nenek terhalang oleh ibunya karena kedekatan ibu dengan anaknya yang meninggal dunia. Sehingga Islam datang menempatkan wanita pada tempatnya yang hebat. Ulama menyebut wanita itu sakaikur rijal. Wanita itu saudara kandungnya laki-laki. Artinya sama kedudukannya laki-laki dengan perempuan, yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan ummahat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dalam hal-hal tertentu yang memang Allah dan Rasulnya menempatkan wanita di posisi itu. Misal, dalam hal kepemimpinan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang kedua, dalam hal saksi, laki-laki cukup satu orang, maka perempuan dua. Laki-laki dapat waris 2 bagian, sedangkan perempuan dapatnya 1 bagian dari anak laki-laki. Tapi di luar yang sudah Allah tentukan, di luar yang Rasul tetapkan, Masya Allah, Allah sampai menyatakan, man amila salihan min dzakarin wa untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, maka sungguh kami akan berikan kehidupan yang baik, yaitu di jannah. Nah, ibu dan ummahat, nanti ibu bisa baca dan bisa buka literasi bagaimana wanita sebelum Islam datang. Dan bagaimana umat manusia memperlakukan yang namanya kaum wanita. Masya Allah. Maka ibu dan ummahat, punten, wajar kalau kemudian banyak gerakan-gerakan yang dimotori oleh kaum wanita untuk wanita bisa bebas. Gitu. Itu Masya Allah. Khalas.
Nah, ibu-ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati Allah, karena memang wanita sebelum Islam datang tidak punya kedudukan sama sekali yang hebat. Khalas. Nah, ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Islam datang, Islam menata hubungan antar umat manusia, laki-laki dan perempuan, dan bagaimana Islam mengangkat derajat kehormatan seorang wanita. Masya Allah. Ibu-ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misal yang sederhana, Rasul berpesan kepada para suami, ajaklah istrimu untuk bermusyawarah menentukan siapa calon suami dari putrinya. Rasul meminta laki-laki untuk ngajak istrinya. Kenapa? Ulama katakan ibu lebih dekat dengan anaknya. Ibu jauh lebih tahu sifat, karakter yang dimiliki oleh anaknya. Sehingga ibunya bisa memberikan pandangan kepada suaminya, kira-kira calon suami yang model mana yang pas dan cocok untuk putrinya. Nah, ibu dan ummahat, sampai kemudian begitu hebat Islam menata wanita muslimah. Sampai-sampai ibu dan ummahat, ada satu peristiwa menarik di Prancis. Seorang ulama di Mesir mendapatkan beasiswa kuliah S3 di Prancis. Kemudian ulama itu tinggal di satu keluarga asli Prancis. Di hari awal-awal beliau di Prancis, saat jamuan makan, ternyata ulama Mesir ini kaget. Karena ada seorang wanita di keluarga itu yang ternyata tidak bisa bergabung makan dalam satu meja yang mereka sedang nikmati. Padahal sedari awal mejanya dia yang menyiapkan, makanan pun ia yang menata, wanita itu juga yang memasak dan menghadirkan makanan itu. Lantas ulama itu menyapa pemilik rumahnya, siapa fulan itu? Kenapa kok tidak bersama dengan kita di sini? Tuan rumahnya menyatakan, fulan, tahukah Anda di situ ada supermarket besar? Oh iya? Tahukah Anda siapa dia? Saya nggak tahu. Sahibul Bait ini mengatakan, itu pamannya dia. Itu pamannya. Kok bisa seorang wanita punya paman seperti itu, kaya raya, tapi ia seperti ini? Terjadi perbincangan di meja makan itu, yang kemudian itulah tradisi kami di sini. Mana ada aturan yang bisa mengatur wanita ini sampai wanita ini tidak harus melakukan hal seperti ini. Akhirnya ulama itu menyatakan, kalau Anda baca aturan di dalam Islam, maka wanita ini punya hak untuk meminta kepada pamannya. Sehingga wanita ini tidak harus bersusah payah seperti ini. Kaget sahibul baitnya dan kemudian terus bertanya tentang Islam dan pandangan Islam tentang wanita. Masya Allah. Nah, namun ibu dan ummahat, ketika Rasulullah membina umatnya dan kemudian juga membina muslimahnya, dari waktu ke waktu, seiring waktu berjalan, Masya Allah, muslimah ternyata ada di persimpangan jalan. Dalam artian begini, sadar dirinya sebagai muslimah,
harus menutup aurat dan tahu ayatnya yang memerintahkan dirinya untuk menutup aurat, tapi di sebelah sana banyak muslimah yang mengajak bagaimana membebaskan diri untuk mengekspresikan tubuhnya tanpa harus ditutup dengan jilbab, ditutup dengan pakaian yang menutup aurat dirinya. Ada yang kemudian tetap istiqamah menutup dirinya karena sadar dirinya muslimah. Ada yang terus memperbaiki kualitas pakaian muslimahnya, jilbabnya, gamisnya. Ada yang kemudian Masya Allah sadar dia pakai jilbab itu wajib, tapi di era modern melihat jilbab yang seperti ini kok kayaknya ribet. Apa enggak gerah? Aduh, apa enggak terbatas gitu gerak langkahnya. Akhirnya jilbabnya iya tetap dipakai, tapi Masya Allah postur tubuhnya masih nampak lekuk-lekuk. Ada di persimpangan jalan. Mau membuka secara vulgar seperti yang di sebelah sana. Sadar dirinya muslimah. Mau menutup secara syar'i. Aduh. Ya puntennya. Ya mohon maaf lah gitu. Itulah kondisinya muslimah sekarang. Fi mafarrit tariq. Ada di persimpangan jalan. Misal, ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati Allah. Ibu tahu ayat yang mengatakan, waqarna fi buyutikunna. Hendaklah wanita-wanita muslimah menetap tinggal di rumah-rumahnya. Enak. Kenapa? Karena muslimah ada yang menjamin. Ada suaminya. Kalau dia udah punya suami. Ada ayahnya ketika masih anak. Ada kakak adiknya yang laki-laki. Yang secara aturan kakak yang laki-laki yang menanggung dia. Tapi ketika muncul yang disebut dengan emansipasi wanita. Keluar kemana-mana. Luar biasa. Nah, ibu dan ummahat akhirnya menetap terus di rumah. Dia berpikir seperti apa? Kalau enggak keluar ketinggalan zaman, akhirnya Masya Allah banyak sekarang muslimah-muslimah yang tidak betah di rumahnya. Muncullah fitnah di mana? Nah, oleh karena itu ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mencoba untuk melihat al-mar'atul muslimah alladhi yasuguhal Islam fil Qur'an was sunnah. Bagaimana muslimah yang diharapkan Islam di dalam Al-Quran dan sunnah. Namun ibu dan ummahat, mohon maaf ya, waktunya yang cuma 1 jam, banyak poin sebetulnya. Ada kurang lebih 9 poin yang harus kita lihat. Yang pertama, al-mar'atul muslimah ma'a rabbiha. Wanita muslimah bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-mar'atul muslimah ma'a nafsiha. Bagaimana wanita muslimah dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, al-mar'atul muslimah ma'a zawjiha. Wanita muslimah bersama dengan suaminya.
Yang menarik ada nomor 4 dan nomor 3. Al-mar'atul muslimah ma'a walidayha. Wanita muslimah bersama dengan kedua orang tuanya. Mungkin yang belakang bertanya, kenapa suaminya dulu, baru kedua orang tuanya? Punten ya, mungkin ibu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, anak laki-laki bila ia menikah, maka anak laki-laki itu masih hak penuh ibunya. Betul ya? Itu Masya Allah. Tapi anak perempuan bila ia menikah, maka anak perempuan itu menjadi hak suaminya. Itu Masya Allah. Sehingga al-mar'atul muslimah allati yasuguhal islam fil Quran was sunnah, jangan salah menempatkan priority. Sehingga nomor 3 ma'a zaujiha, yang keempat baru ma'a walidayha. Mungkin ibu pernah dapat postingan di media sosial yang ibu punya, yaitu Masya Allah, jangan halangi suamimu, betul ya, untuk taat kepada orang tuanya. Dan ini yang Masya Allah cukup berat. Oke. Tapi kita mampu melakukan itu, itulah al-mar'atul muslimah allati yasuguhal islam fil Quran was sunnah. Ibu mungkin pernah ingat ketika Rasul dalam satu majelis, tiba-tiba Rasul mengatakan dan bertanya, siapa wanita calon ahli surga? Semua menunjuk Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Rasul katakan, Fatimah dong, putri Nabi. Bukan. Ternyata seorang wanita yang ketika Fatimah datang bersama dengan Ali bin Abi Thalib yang awalnya diri sendiri, wanita itu tidak mengizinkan Fatimah masuk ke rumahnya karena alasan suaminya sedang keluar rumah. Fatimah cemburu. Masya Allah. Tapi di era modern, muslimah bisa jadi ada di persimpangan jalan. Berat ya Bu ya. Gitu. Mangga Bapak masuk. Suami lagi nggak ada. Tapi kalau nggak dipersilakan, jauh dari Bandung. Ya. Bagaimana tetangga akan bilang, begitu amat sih. Nggak lagi-lagi deh. Itu Masya Allah luar biasa. Kelas. Oke, ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati Allah. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, al-mar'atul muslimah ma'a auladiha. Wanita muslimah bersama dengan anak-anaknya. Masya Allah. Kemudian yang keenam, al-mar'atul muslimah ma'a akribaiha. Wanita muslimah dengan kerabat-kerabatnya. Bentar. Ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati Allah, bicara tentang kerabat, ibu bisa baca Al-Quran. Ada di mana muslimah diberikan ketentuan oleh Allah. Kerabat yang mana yang kerabat itu aurat kita boleh terlihat. Dan mana kerabat yang mana aurat kita tidak boleh terlihat. Bentar. Di persimpangan jalan lagi. Ya itu Masya Allah. Ada ketentuan dalam ayat Al-Quran panjang sekali. Mana kerabat yang mana ketika kita berjumpa dengan dia kita boleh
bersalaman dan mana kerabat yang ketika kita berjumpa kita tidak boleh salaman. Masya Allah. Lagi-lagi di situ muslimah ada di persimpangan jalan. Itu Masya Allah. Kalau itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, almar'atul muslimah ma'a jironiha. Wanita muslimah bersama dengan tetangganya. Bagaimana interaksi muslimah ketika dia hidup bersosial, bertetangga. Yang kedelapan, almar'atul muslimah ma'a kanainiha wa ashariha. Wanita muslimah bersama dengan calon pasangan putra putrinya dan besan-besannya. Diatur. Kalau ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bocoran saja ya. Ketika Jabir bin Abdullah melapor kepada Rasulullah dan meminta izin untuk pulang lebih dulu, ya, Rasul kemudian bertanya apa alasannya. Jabir bilang, aku akan mengkhitbah seorang wanita. Rasul bertanya, gadiskah atau janda? Jabir bilang, janda ya Rasulullah. Kenapa tidak pilih gadis? Tidakkah engkau ingin dicumbu oleh dia dan engkau mencumbuknya? Jabir bilang, aku punya kakak perempuan sekian. Kalau aku pilih gadis, maka istriku tidak ada wibawa di hadapan kakak-kakakku. Maka aku pilih yang ini. Rasul pesan, engkau sudah lihat belum? Artinya orang ketika meminang calon istrinya boleh dalam Islam untuk melihat calonnya. Dalam hadis yang ibu nanti bisa baca dalam kitab Bulughul Maram, Rasul menyebutkan boleh melihat bagian mana yang engkau tertarik darinya. Ya. Kata Rasulullah, engkau boleh melihat bagian mana yang mana engkau tertarik kepadanya. Imam Syafi'i menyatakan dua, telapak tangannya dan wajahnya. Di luar itu enggak boleh. Ya, di luar itu tidak boleh. Karena itu aurat dan wanita itu belum jadi istrinya. Tapi mohon maaf, ulama dahulu, bagaimana kalau laki-laki itu ingin tahu lebih jauh tentang calon suami istrinya? Misal rambutnya panjang atau tidak, ikal atau lurus. Ya kan bisa, neng buka deh dikit atau foto deh, misal. Nggak bisa karena belum jadi suaminya. Boleh di situ mengutus orang yang amanah. Gitu. Bisa di situ kakaknya yang perempuan yang diutus. Bisa ibunya. Maka di situ almar'atul muslimah dengan calon pasangan putra putrinya dan juga dengan besan-besannya. Yang terakhir, almar'atul muslimah ma'a mujtama'iha. Wanita muslimah bersama dengan masyarakat sekitarnya. Tetangga terhitung berapa. Tapi kalau masyarakat, Masya Allah. Ibu-ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan jadi serba salah bagi muslimah.
ketika dulu belum hadir di majelis ilmu, Masya Allah, kita bisa bergaul dengan siapa saja. Model seperti apa saja. Ketika kita sudah hadir di majelis ilmu, tuh sejak ngaji gak mau, sombong, pilih-pilih, gak pernah keluar. Ya kan gitu. Itu Masya Allah. Dulu sebelum ngaji, tetangga mau lahiran diantar ke Hermina. Sekarang udah jelas kepalanya udah nongol pun. Bahkan bisa jadi muslimah gak tahu bagaimana kondisi lingkungannya. Yang kemudian muslimah yang salehah tertuduh. Maka gak usah ngaji. Ntar jadi gak gaul kamu. Gak usah ngaji, ntar jadi susah. Gak bisa ke sini, gak bisa ke situ. Padahal Masya Allah. Ada aturan bagaimana muslimah pun punya peran di lingkungannya. Yang memang itu bagian yang harus dikerjakan oleh muslimah. Khalas, ibu dan ummahat, kita batasi satu saja dulu ya. Al-mar'atul muslimah ma'a rabbiha. Bagaimana wanita muslimah bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita muslimah saat dirinya bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, jadilah mukminah yaqdah. Ya. Seorang mukminah yang kuat keimanannya. Dan keimanannya selalu hidup dan hadir pada dirinya. Masya Allah. Ibu-ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati Allah. Terlebih di era modern saat ini. Maka jangan kaget bila ibu membaca ayat Al-Quran. Ada ayat yang berbunyi. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Pernah bertemu ayat itu? Hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Ada satu pertanyaan. Sudah beriman? Kok disuruh beriman? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Masuk akal. Hai orang-orang yang beriman, begini-begini. Betul, karena itu syariat. Tapi ayat menyebut, hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Masya Allah. Yang dimaksud kata Ibnu Katsir salah satunya, kuatkan keimanan. Kenapa? Ibu dan umat, iman itu yazid wa yanqus. Kalau enggak diperkuat imannya, saat iman turun, tambah drop. Godaan mudah sekali datang dan kita kalah. Yang kedua, Masya Allah, orang mukmin sepanjang hayatnya kan selalu berhadapan dengan musuh abadinya yang disebut dengan setan. Kalau enggak kuat imannya, kalau enggak kuat imannya, kalah dia. Masya Allah. Yang ketiga, hati manusia itu bulak-balik. Bahkan Rasul menyebut bulak-baliknya hati manusia lebih cepat dari kepakan sayap burung. Misal, besok Jumat Bu ya. Besok mau Jumat berkah 20 bungkus nasi padang. Mulia ya. Jadi gak besok?
mudah-mudahan. Tapi baru nyampe rumah bisa berubah di tengah jalan. Masya Allah. Oke. Nanti malam habis maghrib baca surat Al-Kahfi. Kalau cukup waktunya tambah Al-Muluk. Maghrib tinggal 1 jam kurang lebih. Belum tentu 1 jam yang akan datang Al-Kahfi kita buka. Kenapa? WA masuk. Padahal baca WA bisa ditunda. Habis bisa. Akhirnya lali niat mulia membaca surat Al-Kahfi. Itulah hati manusia. Khalas, ya punten gitu ya. Maka seorang muslimah harus memiliki keimanan yang kuat dan imannya selalu hadir pada diri. Afwan, ibu-ibu dan ummahat, saya ingin mengajak ibu menerawang sejarah lama. Ibu kenal salah satu istrinya Nabi Ibrahim, Hajar. Betul ya? Dan Hajarlah yang memberikan keturunan kepada Ibrahim yang pertama, Ismail. Sekian lama berumah tangga dengan Sarah, belum kunjung Allah berikan keturunan. Begitu nikah dengan Hajar, Allah kasih keturunan yang namanya Ismail. Ketika Ismail lahir, apa perintah Allah kepada Ibrahim? Tempatkan istri dan anakmu di sebuah lembah yang tandus, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali dan tidak ada orang. Masya Allah. Ibrahim membawa istri dan anaknya dari Syam menuju Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah Al-Mukarramah Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat tamarati la'allahum yashkurun. Ibrahim bawa. Kemudian Ibrahim tinggalkan Hajar dan Ismail. Gak dikasih ATM. Boro-boro e-banking. Gitu ya, itu Masya Allah. Saldo. Gak ada. Itu Masya Allah. Tapi Hajar wanita. Ketika Ibrahim mau pulang kembali ke Syam, dalam satu keterangan, Hajar menarik ujung baju Ibrahim. Berkata, Amurukallah. Ibrahim, apakah engkau menempatkanku dan anakmu di tempat ini? Allah yang memerintahkan kepadamu? Sambil berjalan Ibrahim berkata, Allah yang memerintahkan aku. Apa kata Hajar? Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan siapapun hamba. Kenapa demikian? Karena Hajar begitu kuat imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Punten Ibu, ada satu ungkapan yang Masya Allah mudah-mudahan itu kita miliki. Salafus soleh dahulu, sahabat-sahabat Nabi, bila salafus soleh pergi ke medan perang, Masya Allah, istrinya bukan kemudian membuat suaminya langkahnya tambah berat. Tapi mereka memotivasi luar biasa sampai bila ada yang mengatakan, gimana Bu kalau Bapak gugur? Gimana Bu kalau Bapak meninggal? Masya Allah. Muslimah dulu mengatakan,
bisa saja akal yang hilang, bahasa Arab akal, tapi ar-razzaq bakin. Suami bisa saja meninggal, suami itu yang memberiku makan. Tapi Allah yang maha razzaq tidak akan hilang. Artinya kuat sekali imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin bahwa Allah itu yang ar-razzaq, suami wasilah Allah memberikan rizki kepada dirinya. Masya Allah, ini contoh satu, Siti Hajar. Maka Rasul mengatakan, al-mu'min al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemah iman. Ibu-ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di era seperti sekarang, di mana orang melihat sesuatu dinilai secara materi. Masya Allah. Kalau sebagai muslimah gak kuat sekali imannya kepada Allah, mungkin akan sulit dan sulit menghadapi kenyataan hidup ini. Ibu dan ummahat, kami jadi ingat yang kedua dengan seorang wanita yang hidup pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar saat menjadi khalifah, suatu malam berjalan dengan Abdullah mengitari kota Madinah Al-Munawwarah. Karena jauhnya, Umar kemudian istirahat menyender di satu dinding. Saat baru saja Umar menyandarkan tubuhnya di dinding itu, tiba-tiba Umar mendengar dialog dua orang wanita. Wanita yang pertama bilang, "Nak, cepat campur susu itu dengan air untuk ibu besok jual ke pasar." Anaknya bilang, "Ibu, tidakkah ibu tahu Umar baru mengeluarkan kebijakan tidak boleh melakukan apapun jenis kecurangan?" Kata ibunya, "Nah, emang Umar ada di hadapan kita. Tahu apa Umar? Dah campur dengan air." Anaknya bilang, "Ibu, Umar memang tidak ada di hadapan kita. Tapi Allah tahu hal apa yang kita lakukan." Umar kagum dengan dialog itu. Umar memerintahkan Abdullah, cek siapa wanita itu. Masya Allah. Akhirnya ketahuan itu janda yang tidak punya suami, punya seorang putri, dan kemudian dilaporkan kepada Umar bin Khattab. Umar lantas kumpulkan semua anak laki-lakinya, berniat untuk menjodohkan dengan wanita itu. Abdullah, putranya Umar yang terkenal, "Ayah, aku sudah punya anak. Sekiranya sudah punya istri. Sekiranya aku belum punya istri, aku siap." Yang kedua, Abdurrahman. Yang ketiga, sudah juga. Akhirnya yang keempat, yang belum punya anak, bersedia untuk dinikahkan dengan wanita itu, meskipun itu dari golongan orang miskin yang qadarallah. Dari pernikahannya lahir seorang wanita, yang kemudian wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki, yang kemudian hari laki-laki itu menjelma menjadi Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Luar biasa. Kalau imannya gak kuat, maka ibunya yang nyuruh melakukan itu akan dengan mudah sekali kemudian melakukan kecurangan.
Tapi karena kuatnya iman kepada Allah, maka wanita itu tidak berani melakukannya meskipun Umar tidak melihatnya. Termasuk kita hari ini. Sebagai istri buat suami kita, sebagai ibu buat anak-anak kita, sebagai anak buat orang tua kita, sebagai saudari untuk keluarga kita, sebagai pribadi untuk tetangga dan lingkungannya, ataupun mungkin sebagai karyawan di tempat kerjanya, kalau imannya kuat, insya Allah. Dan itu yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca sejarah Sumayyah, ibundanya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Karena imannya yang begitu kuat kepada Allah, Sumayyah rela melepaskan nyawanya untuk mempertahankan keimanan yang sudah tertanam di dalam hatinya. Sampai ketika Rasul dapat kabar Sumayyah meninggal dunia, Rasul berkata, wanita yang pertama kali gugur syahid di dalam Islam adalah Sumayyah. Ammar ketika ditanya, kenapa ibu memilih itu? Kata Ammar bin Yasir, ibuku selalu teringat dengan kata-kata Nabi, sabron ala Yasir, sabron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Ammar bin Yasir, bersabarlah wahai keluarga Ammar bin Yasir, karena janji Allah untuk kalian adalah surga. Maka oleh karena itu ibu dan ummahat, kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari wasilah, yang mana dengan wasilah itu iman kita tetap terjaga, iman kita semakin kuat. Salah satu di antaranya adalah hadir di majlis ilmu. Kelas ibu dan ummahat, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wanita muslimah saat bersama dengan Allah bukan sekedar kuat imannya, yang kedua abidah li rabbiha, gemar, rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu nanti baca literasi, salah satunya salah satu istri Nabi yang saat Nabi ada di rumahnya, Nabi bangun waktu subuh, Nabi sudah dapati istrinya sudah berada di tempat sholatnya. Kemudian Nabi pergi ke masjid, Nabi pulang dari masjid, Nabi masih mendapati wanita itu masih duduk di tempat sholatnya. Masya Allah. Ibu-ibu dan ummahat, cuma abidah li rabbiha bukan sekedar sholat saja. Banyak aktivitas ibadah yang bisa dilakukan oleh muslimah. Ya artinya tidak cukup muslimah menyatakan beriman kepada Allah saja, kuat imannya kepada Allah, tapi ibadahnya tidak baik. Atau ibadahnya kurang. Sehingga ibu dan ummahat lihat, wanita-wanita sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu berlomba untuk ibadah kepada Allah. Ketika laki-laki sholat berjamaah ke masjid, Aisyah menyatakan banyak wanita-wanita sahabat Nabi kalau subuh datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Saat Rasul salam, mereka buru-buru pulang kembali ke rumahnya sampai Rasul tidak tahu siapa wanita-wanita yang ikut hadir sholat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka ibu dan ummahat, kita pernah menjumpai ayat Al-Quran, wasaimina wasaima, laki-laki yang puasa dan juga perempuan yang puasa.
wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki yang bersedekah, wanita-wanita yang juga bersedekah. Artinya ibadahnya banyak, ibadahnya rajin, itulah muslimah yang diharapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Waktunya habis. Ibu catat saja ya. Kemudian yang ketiga, muti'ah li rabbiha. Wanita muslimah itu hendaknya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, awwabah. Wanita muslimah banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia saja istighfar enggak kurang dari 70 kali. Taubat tidak kurang dari 100 kali, apalagi kita yang hidup di era modern ini. Itu Masya Allah. Khalas, ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, mu'tazzah bisakhsiyatiha al-muslimah. Bangga dengan jati dirinya sebagai muslimah. Ibu dan ummahat, punten, ketika hari ini alhamdulillah Allah berikan hidayah, kita menutup aurat dengan baik. Jangan kemudian busana yang kita pakai kita merasa minder, kurang confident. Justru kita bangga dengan saksiyah kepribadian kita sebagai muslimah. Tapi punten ibu, perjalanan panjang umat sampai umat pernah berjumpa dengan zaman di mana umat kurang confident dengan dirinya. Sampai muncul ungkapan kata, ana muslimun qabla kulli syai'in. Aku ini seorang muslim sebelum segala sesuatu datang kepadaku. Kalimat itu diucapkan oleh seseorang karena di zaman itu menyebut nama. Nama yang berbau Arab aja malu. Ibu siapa namanya? Khadijah. Gitu. Ya punten kalau ada yang namanya Ibu Khadijah ya. Itu Masya Allah. Gitu. Ibu siapa namanya? Aisyah. Hari gini Aisyah. Subhanallah. Padahal orang tua kita dulu bangga. Punya anak keturunan dikasih nama sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek siapa cucunya? Umar Al-Faruq. Gak tanggung pakai Al-Faruqnya. Siapa cucunya nek? Abu Bakar As-Siddiq. Bangga. Tapi Masya Allah bisa jadi muslimah akan bertemu dengan zaman menggunakan nama yang berbau Arab saja. Siapa jang namanya? Boim. Confident. Emang nama kamu Boim? Bukan, Ibrahim. Lebih confident dipanggil Boim ketimbang Ibrahim. Padahal Masya Allah bicara Ibrahim, Rasul saja memberi salah satu anaknya Ibrahim. Ibrahim itu Khalilur Rahman. Kekasih Allah yang Maha Rahman. Kita dikasih nama yang bagus. Siapa namanya? Boim. Padahal KTP-nya Ibrahim Abdus Salam. Nama yang begitu bagus. Sekedar nama yang berbau Arab. Apalagi identik dengan Islam. Itu bisa jadi muslimah kurang confident. Padahal muslimah harusnya bangga dengan jati dirinya sebagai muslimah. Maka ibu-ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari satu yang pertama ini kita punya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala
salah satunya kita memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat itulah yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sayang ibu dan ummahat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah habis, maka cukup satu dulu, bagaimana muslimah dengan Allah Azza wa Jalla. Allahumma minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan enggak? Silakan yang mau bertanya, barangkali ada yang mau bertanya. Kalau enggak ada, saya yang nanya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ini perempuan. Siapa wanita yang menggendong Rasul dari Madinah menuju Mekah saat ibundanya meninggal di kota Madinah? Ayo. Usia 6 tahun, Rasul diajak ibunya untuk ziarah ke kota Madinah. Kakeknya mengizinkan dengan catatan didampingi oleh seorang wanita. Dan Nabi ketika pulang, ibunya meninggal tengah jalan, kemudian wanita itu yang membawa Rasul ke kota Makkah. Siapa namanya? Ya. Namanya Ummu Aiman. Oh iya, Rasul sampai memuji Ummu Aiman, siapa yang ingin menikahi wanita calon ahli surga, nikahi Ummu Aiman. Rasul punya hubungan spesial dengan Ummu Aiman. Ya, itu satu. Ya. Ibu dan ummahat yang insyaallah dirahmati Allah, yang kedua. Ya. Ada muslimah sahabat Nabi yang menjadi susah tuh mah ya. Enggak usah susah. Yang mudah aja lah. Sudah. Wanita yang menyusui Rasulullah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Masukan ya Pak Ustadz. Ini masalah materi yang tadi bisa dipertanyakan gitu tadi. Oh yang tadi aja? Oke. Jadi di sini kan ada door prize buat ibu-ibu yang bertanya atau menjawab gitu Pak Ustadz. Iya siap. Ya. Deh kalau gitu deh. Sudah? Udah ya. Masya Allah ibu dan ummahat yang insya Allah dirahmati Allah. Ya muslimah lagi deh. Sudah? Siapa wanita yang pertama gugur di dalam Islam? Yang gugur syahid dalam Islam. Awwalu syahidin Sumayyah ibunda Ammar bin Yasir. Tadi sebutnya? Iya. Ammar bin Yasir. Khalas. Ibu dan ummahat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya. Apa ya? Bingung juga. Surat ke-19, surat apa? Allah ibarik fik. Surat Maryam. Dan itu adalah nama seorang wanita. Dan luar biasa Allah muliakan wanita. Allah memilih nama surat nomor 4 An-Nisa. Dan tidak ada surat Ar-Rijal. Yang ada surat An-Nisa. Betapa Allah memuliakan yang disebut dengan wanita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini termasuk wanita yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan akhirat kelak. Itu aja barangkali ibu dan ummahat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah 2 pertanyaan dan sudah terjawab. Yang pertama itu Sumayyah, yang kedua itu Maryam.
wanita yang menyusui Rasulullah itu namanya Halimatus Sa'diyah, ya, seorang wanita dari kampung Bani Sa'diyah. Khalas, itu aja barangkali ibu dan ummahat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Maka yuk kita kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadilah wanita-wanita muslimah yang taat kepada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadilah wanita-wanita yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita perlahan demi perlahan menjadi muslimah yang bangga dengan jati diri kita sebagai muslimah. Akhirnya ibu dan ummahat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bubar, kita sudahi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada saudara kita yang minta didoakan. Yang pertama itu Rizki Fadlur Rahman, cucu dari Mbah Yoyoh yang saat ini sedang terbaring sakit, dan juga Mbah Setiawati binti Bapak Haji Kadis, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan sehat kembali seperti sedia kala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farrajta wala maridan illa syafaita wala aiban illa satarta wala dainan illa qadaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah wa anta radin anha illa qadaitaha wa sarta ya arhamar rahimin. Allahumma asbi mardana warham mautana wasbi amradana. Allahumma asbi mardana warham mautana wasbi amradana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi amwalina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi hayatina kulliha. Allahumma arzuqna rizqan wafira, Allahumma arzuqna rizqan katsira, Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma sallimna wal muslimin min jami'il afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma sallimna wal muslimin min jami'il afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma irfa' 'annal bala wal waba wal ghala. Allahumma irfa' 'annal bala wal waba wal ghala. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan mutakabbalan ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba may yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.